Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya di minggu yang dahsyat ini? Luar biasa. Luar Kak biasa. Lena. Semua anak-anak Tuhan merasakan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sukacitamu di dalam setiap keluarga, di setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau terus memberkati anak-anak Eko Kids Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan beribadah, memuji Tuhan, menjembah Tuhan setiap hari Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang luar biasa ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak di seluruh negeri ini, di seluruh bangsa ini. Semua anak-anak Tuhan diberkati, semua anak-anak mendapat Tuhan sukacita yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Amin. KASIH.
Tuhan adik-adik ya, kita tadi sudah bergerak menyanyikan lagu kasih, dan di situ Tuhan juga udah bilang bahwa Tuhan itu sayang pada kita semuanya. Amin. Nah, setelah itu yuk adik-adik bisa, adik-adik, mama, papa, oma, opa, tante, om, bisa duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Yuk kita menyanyikan lagu satu pujian yang indah ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, dengan sikap yang berdoa. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa untuk kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di tahun yang baru ini. Pertama kalinya kakak bisa menyambut kalian kembali. Semoga kalian sehat selalu ya. Kakak berdoa terus supaya kita bisa cepat bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama di gereja ini. Nah, hari ini kakak mendapat kesempatan berharga untuk bisa sharing dengan kalian. Hari ini sebelum kakak sharing masuk ke firman Tuhan, kakak mau bawakan sebuah cerita. Ini katanya nih dongeng. Nah, tapi kakak pengen cerita supaya kita sama-sama menangkap apa yang mau nanti kita sampaikan. Jadi Alkisah di sebuah hutan belantara tinggal seekor burung merak. Nah, kalian tahu pasti kan burung merak yang punya keindahan di ekornya itu. Nah, burung merak ini setiap hari kerjaannya apa? Pada waktu dia bangun pagi, dia selalu membanggakan dirinya sendiri karena apa? Karena dia memiliki bulu yang indah yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain di hutan belantara itu. Nah, suatu hari si burung merak ini tuh berjalan, lagi jalan-jalan pagi seperti biasa. Kemudian burung merak ini ketemu apa? Sama seekor bebek.
Nah, kalian kan tahu, binatang bebek itu dia bulunya biasa aja warnanya. Nah, si burung merak ini datang ke bebek, kemudian dia membuka ekornya dikembangkan, kemudian bisa dia berbicara seperti ini ke bebek. Hai bebek, kamu punya nggak bulu seindah aku? Pasti kamu nggak ada kan? Nah, di situ bebek cuma bisa apa? Dia cuma bisa diem, mukanya cemberut. Kemudian bebek, yang dilakukan sama bebek apa? Bebek cuma bisa bilang, enggak, aku nggak punya. Kemudian bebek berjalan begitu saja. Nah, burung merak kembali berjalan, kemudian dia ketemu sama seekor burung bangau. Nah, pada waktu dia ketemu seekor burung bangau, seperti biasa, burung merak langsung membentangkan ekornya kembali, dan dia kembali membanggakan dirinya. Hai burung bangau, kamu punya nggak bulu seindah aku? Pasti kamu nggak punya kan? Nah, di situ burung bangau tersinggung karena dia merasa, kok burung merak ini suka pamer keindahan begitu saja ya, yang orang lain nggak punya. Akhirnya burung bangau kepikiran satu cara, dia berbicara balik kepada burung merak seperti ini. Oke, aku memang nggak punya bulu seindah yang kamu punya, tapi kamu bisa terbang nggak seperti aku? Di saat itu burung bangau terbang ke langit, dan kemudian dia mengucapkan, dadah burung merak, kamu bisa nggak terbang kayak aku? Nah, di situ burung merak mukanya merah dan dia merasa malu banget karena dia nggak bisa terbang. Memang dia punya bulu yang indah, tapi dia nggak bisa terbang. Nah, moral of the story-nya apa adik-adik? Yang kakak mau sampaikan di sharing firman Tuhan hari ini adalah, jangan sombong seperti burung merak. Ini yang akan kakak bawakan juga hari ini, jangan sombong. Karena apa adik-adik? Di bulan yang penuh kasih ini, di bulan Februari, kasih itu salah satunya apa? Tidak sombong. Nah, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kakak nggak akan bacakan semuanya, tapi kakak berharap kita buka semuanya di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kakak akan nantikan kalian buka juga sambil kakak buka. Silakan ambil Alkitab kalian, kemudian buka Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kakak juga akan buka ya. Sambil kalian buka, kakak tungguin. Kisah Lukas 18 ini bercerita tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang sama-sama datang ke Bait Allah. Bait Allah itu apa, Kak? Kalau zaman sekarang Bait Allah itu dinamakan gedung gereja. Jadi bayangkan ada dua orang, satu kerjaannya ahli Farisi dan satu pekerjaannya pemungut cukai. Ahli Farisi ini adalah orang yang beragama, orang yang taat untuk beribadah dan dia memiliki agama. Sedangkan pemungut cukai pada waktu itu adalah pekerjaan yang apa? Narik-narikin uang dari masyarakat yang nggak dikenal dengan cara mengancam, bahkan nggak segan-segan mereka memukul kalau orang-orang itu nggak mau bayar. Nah, Alkisah dua orang ini sama-sama berjalan ke Bait Allah. Nah, kakak akan mulai dari ayat yang 9. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ke-10, ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang satu lagi adalah pemungut cukai. Nah, di sinilah menariknya adik-adik. Si orang Farisi ini itu sama seperti burung merak di dongeng kakak tadi. Kata orang Farisi di ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi sambil dia berdoa di dalam hati, dia menunjuk di dalam hatinya juga ya tentunya ya. Aku nggak jahat seperti orang yang ada di sampingku ini. Si pemungut cukai, dia sambil tunjuk. Nah, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilan aku. Jadi si orang Farisi ini menceritakan dan membanggakan dirinya, aku nggak pernah melakukan hal yang jahat, bahkan aku taat beribadah dan memberikan persembahan ke Tuhan. Nah, kita lihat ya versi orang satu lagi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jadi seorang yang dia merasa hidupnya tuh nggak benar, yang penuh dosa seperti kakak dan kalian, dia datang dengan rendah hati. Dia datang dengan tidak sombong, bahkan dia nggak berani masuk ke gereja. Ibaratnya kalau kita pergi ke gereja, dia nggak berani duduk paling depan, tapi dia duduknya di tengah-tengah atau bahkan di belakang sambil dia berdoa dalam hati, mungkin menangis atau mungkin dia sedih dan dia berkata seperti ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia nggak berani menatap ke langit, bahkan melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi dia nggak langsung tuh ngomong seperti
orang Farisi, aku nggak pernah ini, nggak pernah ini, nggak pernah ini. Tapi dia bilang, aku ini orang yang berdosa. Aku berkata kepadamu. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Maksudnya pada waktu pemungut cukai berdoa seperti itu, pemungut cukai dibenarkan sama Allah karena dia mengaku dosanya ke Tuhan. Sedangkan si orang Farisi, dia tidak mengaku dosanya, bahkan dia membanggakan dirinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kakak akan tutup kisahnya kakak dan sharing firman Tuhan dari Lukas 18 ini dengan sebuah perumpamaan seperti ini. Kalian tahu ketika orang berdiri, atau ketika kita berjalan, atau kita berlari, kan kita berdiri di atas kedua kaki kita. Ada kemungkinan ketika kita sedang berdiri seperti ini, atau kita berjalan, atau kita berlari, kita pasti pernah yang namanya apa? Jatuh. Karena apa? Kok kita bisa jatuh sih? Ya karena kita sedang berdiri. Kalau orang duduk, atau orang sedang tidur, dia kemungkinan kecil atau bahkan nggak bisa jatuh sama sekali karena dia sama dengan lantai. Jadi dia nggak mungkin jatuh karena dia memang sudah di posisi yang rendah. Nah demikian juga orang sombong. Orang sombong itu diibaratkan seperti apa? Orang yang sedang berdiri, dia berlari, kemudian dia tiba-tiba jatuh. Jatuh itu nggak enak kan adik-adik? Sakit. Karena apa? Jangan sombong. Karena ketika kalian sombong, misal kalian nggak dengerin kata orang tua, kalian disuruh belajar, kalian nggak belajar, kalian disuruh berdoa, kalian nggak berdoa, dan sebagainya. Tiba-tiba kalian menghadapi sebuah situasi yang nggak mengenakan, misal kalian disuruh belajar karena besok mau ulangan, atau karena kalian belajar online, kalian sering nyontek di Google. Akhirnya pada waktu ujian, terus habis itu kalian terbiasa untuk buka Google, dan di ujian tuh kalian nggak boleh buka Google sama sekali, kalian nggak bisa, kalian menyesal habis itu. Nah disitulah yang dinamakan apa? Mungkin kalian sudah sombong adik-adik, dan kalian harus minta ampun kalau kalian sombong. Sama misalnya juga orang tua kalian bilang apa ke kalian, kemudian kalian nggak mau dengarkan. Terus kalian kena batunya karena kalian nggak mau dengerin apa kata orang tua kalian. Di situ kalian sudah sombong. Itu dinamakan jatuh dan sakit. Nah seperti itulah kesombongan itu berlangsung dalam hidup kita. Pokoknya adik-adik, apa yang namanya di atas, pasti dia akan turun ke bawah. Dan kalau sudah di bawah, nggak ada jalan lain. Dia udah nggak bisa lebih bawah lagi. Dia cuma bisa apa? Naik. Itulah yang tadi dibilang, orang yang merasa dirinya tinggi, dia akan diturunkan. Dan orang yang sedang berada di posisi bawah, dia pasti akan diangkat. Jadi sekian kisahnya kakak hari ini, sharing firman Tuhan pada hari ini. Kakak berdoa semoga kalian menjadi anak-anak yang rendah hati, yang mencintai Tuhan dengan tulus, mencintai orang tua kalian dengan tulus juga, dengan rendah hati, tidak dengan kesombongan. Kalian juga menyayangi lingkungan kalian juga. Kalian nggak sombong, nggak suka pamer-pamer, aku begini, aku begini. Ingat adik-adik, apa yang kalian punya belum tentu orang lain punya. Jadi jangan sombong, selalu merasa diri bersyukur kepada Tuhan, jangan melebih-lebihkan, karena Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur karena kami belajar hari ini bahwa kasih itu tidak sombong. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kalau kami mungkin hari-hari terakhir kami suka sombong, seminggu kemarin kami sombong, atau bahkan saat ini kami menyombongkan diri kami sebelum ibadah, kami mau minta ampun, dan Tuhan berikan kami kerendahan hati supaya kami belajar lebih banyak bersyukur, nggak suka pamer-pamer. Kalau dikasih tahu sama orang tua kami turut, kalau disuruh berdoa kami juga berdoa, kalau kami suruh belajar kami belajar, dan sebagainya. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami menjadi anak yang rendah hati, pasti satu saat Tuhan akan tinggikan kami di tempat yang mungkin kami nggak pernah duga, tapi disitulah kemuliaan-Mu ada. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan pimpin kami Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, berikan kami penyertaan-Mu selalu, supaya kami dilindungi dan dijauhkan dari yang jahat. Adik-adik, angkat tangan kalian yuk, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan akan terus menyertai kalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia akan menjadikan kalian kepala dan bukan ekor, keluarga kalian akan dijaga selalu, studi kalian juga akan diberkati,
Mata pencarian orang tua kalian juga akan dijaga, kesehatan kalian akan dipelihara. Terimalah sepenuh-penuhnya berkat ini hanya di dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita adik-adik. Tetap nantikan terus firman Tuhan di channel Eko Kids Taman Semanan Indah setiap minggunya. Kakak sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Shalom.